Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi kewirausahaan bab 6 atau bagian 6 dengan judul cara memperoleh modal. Nah, seperti yang kita ketahui dalam menjalankan suatu usaha, tentu saja langkah awal yang harus kita lakukan adalah mempunyai modal, ya. Jadi bagaimana cara memperoleh modal tersebut, nah ini akan kita bahas di bagian 6 ini, ya. Dimulai dengan pengertian modal. Apa itu modal? Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan dari berdiri sampai beroperasi, ya. Jadi semua kewajiban, semua hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan usaha itu harus dibiayai, ya, dan untuk membiayainya kita berarti memerlukan modal, ya. Mulai dari urusan izin, kemudian operasional, ya, sampai perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga bisa berkembang. Nah, modal ada beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah berupa uang. Nah, jadi uang di sini mulai dari biaya prainvestasi, kemudian pengurusan izin, pembelian aktiva tetap, dan modal kerja. Modal kerja itu artinya adalah untuk pengeluaran rutin perusahaan, misalnya bayar tenaga kerja, beli bahan baku, pemeliharaan, ya. Jadi itu sesudah perusahaan sudah jalan. Sementara untuk prainvestasi, ya, ini mulai dari pengurusan izin, kemudian juga hal-hal yang harus kita keluarkan, misalnya untuk transport dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu sekali juga kita harus lakukan adalah pembelian aktiva tetap. Apalagi kalau kita berproduksi, maka kita sangat memerlukan adanya aktiva tetap berupa mesin dan peralatan lainnya. Nah, sementara kalau perusahaan yang tidak berproduksi, misalnya hanya menjual saja, aktiva tetapnya bisa berupa rak, ya, untuk memajang atau mendisplay barang yang kita jual, kemudian bisa juga peralatan untuk komputer, ya, untuk kita mendata barang-barang yang ada, kemudian juga mendata penjualan dan lain sebagainya. Jadi kemudian juga aktiva tetap bisa berupa kendaraan, ya, baik berupa sepeda motor maupun mobil, gedung juga, pabrik, itu juga merupakan aktiva tetap. Nah, kemudian tenaga atau keahlian dalam mengelola dan menjalankan usaha. Walaupun selama ini pengertian modal itu kita selalu mendefinisikannya sebagai uang, itu tidak salah, ya. Nah, tetapi di sini lebih diperluas lagi, selain uang, kita juga harus punya keahlian, ya, sebagai modal kita. Jadi non finansial, ya. Kalau modal yang selama ini yang kita mengerti adalah modal dalam bentuk finansial. Tapi di sini kita perluas lagi bahwa keahlian seorang tenaga kerja itu juga merupakan modal yang sangat penting. Karena tanpa keahlian, nah berarti tidak bisa usaha itu untuk berkembang. Apalagi kalau kita memproduksi suatu barang, ya, yang produksi barang tersebut sangat tergantung kepada keahlian seseorang. Misalnya kita membuka rumah makan, maka di sini yang sangat kita perlukan adalah keahlian koki atau tukang masak, sehingga barang atau makanan yang kita jual itu bisa mempunyai rasa yang enak, kemudian juga disukai oleh konsumen. Nah, selain keahlian untuk berproduksi barang tersebut, keahlian mengelola dan menjalankan usaha ini juga sangat penting, ya. Jadi bagaimana kita memanage atau mengatur usaha kita sehingga usaha itu bisa bertahan bahkan bisa berkembang. Kita teruskan. Kebutuhan modal ada beberapa macam. Yang pertama adalah modal investasi. Nah, jadi modal investasi ini apa saja yang termasuk dalam modal investasi? Jadi ada modal investasi untuk jangka panjang,
kemudian juga modal investasi yang berulang-ulang. Nah, jadi kalau jangka panjang berarti kita memerlukan modal investasi yang lebih besar. Nah, ini kalau yang berulang-ulang nih biasanya jangka pendek, sehingga begitu selesai satu periode kita akan investasi lagi, sehingga investasi kita bisa berulang-ulang. Kemudian lebih dari 1 tahun ya, jadi ada investasi yang lebih dari 1 tahun. Kemudian investasi kita untuk membeli aktiva tetap. Jadi aktiva tetap yang kita beli itu termasuk sebagai modal investasi. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, aktiva tetap itu bisa berupa peralatan, mesin, kemudian juga kendaraan ya, kemudian barang-barang lain ya, misalnya ada rak, kemudian ada komputer, kemudian gedung juga pabrik itu termasuk aktiva tetap. Yang pasti aktiva tetap itu pembeliannya tidak rutin ya, itu yang jadi ciri khasnya. Kemudian dia juga penggunaannya jangka panjang dan biasanya biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal ya. Tapi sekali dikeluarkan itu digunakan untuk jangka waktu yang lumayan lama. Kemudian untuk modal kerja ya, jadi modal kerja itu adalah pengeluaran perusahaan yang penggunaannya itu lebih rutin, ya. Jadi kita harus punya modal kerja untuk operasional perusahaan. Nah, ciri khasnya adalah dia jangka pendek. Misalnya seperti yang dijelaskan di depan, contoh modal kerja adalah kita bayar tenaga kerja. Ya, kita menggaji tenaga kerja, kemudian juga kita membeli bahan baku, itu kan jangka pendek. Bahan baku sekali periode dibeli, kemudian habis ya, kemudian kita beli lagi. Kemudian juga untuk pemeliharaan, untuk servis ya, peralatan-peralatan yang kita miliki untuk transport, bayar listrik ya, bayar air bersih, telekomunikasi. Nah, itu semua termasuk dalam modal kerja. Jadi dia lebih kepada jangka pendek karena dia berulang-ulang pengeluaran kita untuk modal kerja tersebut. Kemudian beberapa kali pakai dalam 1 kali proses produksi. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi juga contohnya adalah bahan baku. Nah, kita pakai, kemudian dia habis, kemudian kita beli lagi sesuai dengan keperluan perusahaan. Dan karena dia jangka pendek, maka periodenya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi bisa per bulan, ya, bisa per triwulan, sesuai dengan jadwal yang kita buat, ya, jadwal produksi yang kita buat. Kemudian pertimbangan dalam memperoleh modal, nah ini yang hal yang perlu kita pertimbangkan adalah dalam memperoleh modal, yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan perusahaan. Kita memperoleh modal tujuannya untuk apa? Untuk investasi kah? Untuk kerja kah? Atau untuk hal-hal yang lebih mendesak? Jadi kalau misalnya untuk investasi, berarti yang kita pikirkan adalah bagaimana dengan investasi tersebut, di mana kita memperoleh modal, itu bisa mendapatkan pengembalian yang menguntungkan. Ya, jadi pengembalian yang lebih besar. Kemudian jangka waktunya juga sesuai dengan jangka waktu di mana kita berurusan dengan pihak lain untuk mendapatkan modal tersebut, misalnya dengan perbankan. Jadi disesuaikan jangka waktunya. Misalnya kita meminjam dana dari perbankan itu jangka waktunya 5 tahun. Nah, sementara investasi kita ya, itu pengembaliannya hanya bisa dalam waktu 7 tahun. Nah, ini kan berarti eh, tidak menguntungkan ya. Jadi paling tidak sama dengan jangka waktu dengan pihak perbankan tadi ya, sesuai dengan kesepakatan kita dengan si peminjam dana. Nah, kemudian untuk kerja ya, ataukah untuk hal-hal yang lebih mendesak, nah ini tidak ada pengembalian ya, beda dengan investasi itu ada pengembaliannya. Kemudian masa pengembalian modal yang perlu kita pikirkan, jangka waktunya berapa tahun, seperti yang dijelaskan di nomor 1 tadi. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama jangka waktu pengembalian modal, kita juga akan lebih lama lagi tergantung dengan pihak pemberi modal. Dan kita harus selalu mengeluarkan dana untuk membayar pinjaman tersebut. Sehingga untuk berkembang itu bisa terganggu ya, jadi perusahaan lambat untuk berkembang.
Nah, sementara kalau cepat selesai jangka waktu pengembalian modal, berarti kita bisa, menggunakan dana tersebut untuk hal-hal lain ya, yang bisa mengembangkan perusahaan. Kemudian jangan sampai mengganggu cash flow ya. Cash flow adalah aliran kas. Nah, aliran kas kan ada 2 ya, ada aliran kas keluar, ada aliran kas masuk, cash inflow dan cash outflow. Nah, jadi jangan sampai terganggu, utamanya adalah cash flow perusahaan untuk, aliran kas masuk ya. Jadi nanti kalau misalnya kita terlalu banyak pinjaman, aliran kas masuk ya dari hasil penjualan itu, nanti jangan-jangan tidak bisa menutupi jumlah yang harus kita bayarkan kepada pihak lain, di mana kita sudah melakukan pinjaman modal dengan pihak lain tersebut. Nah, kalau sudah terganggu cash flow karena terlalu banyak pinjaman yang harus kita kembalikan, sehingga yang lain bisa terhambat ya, misalnya bayar gaji karyawan, kemudian juga pembelian bahan baku ya, oh ditunda dulu pembelian bahan baku karena uangnya harus kita bayarkan untuk menyicil hutang misalnya. Nah, jadi jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kalau minjam dana atau modal tuh dipikirkan ya, apakah kita masih bisa, memenuhi kewajiban kita dengan kita membayar pinjaman tersebut. Jangan sampai kewajiban kita terganggu ya, karena kita harus membayar pinjaman yang melebihi kemampuan kita. Kemudian biaya yang dikeluarkan dengan adanya pinjaman tersebut yang perlu kita pertimbangkan adalah misalnya bunga, ini sangat penting ya. Meminjam modal ternyata bunganya sangat besar. Nah, banyak seperti itu ya. Dapat pinjaman cepat, jumlah pinjamannya banyak, tetapi bunganya tinggi. Nah, jangan sampai terjebak seperti itu. Apalagi kalau kita minjam di pihak-pihak yang tidak legal ya. Jadi kalau seperti itu kan biasanya disodori, "Ayo cepat pinjam." Apalagi sekarang kan banyak pinjaman online ya. Pinjaman online itu cepat sekali, cepat berapa kita mau, dia cepat ya. Nah, tapi nanti kita akan, memenuhi kewajiban kita yang sangat besar karena bunganya sangat cepat berkembang. Jadi jangan tergiur ya. Dengan pinjaman yang cepat dapat, kemudian tidak terlalu ribet dengan administrasi, jumlahnya juga cukup besar pinjaman kita, tetapi belakangan bunganya sangat besar. Nanti kita akan terjebak dan terjerat dengan, modal yang kita pinjamkan tersebut, kemudian kita akan sangat tergantung kepada pihak lain. Apalagi kalau pihak lain tersebut, tidak legal, ya, jadi hati-hati. Kemudian biaya administrasi ini juga dipertimbangkan, provisi, komisi, dan lain-lain. Berikutnya adalah estimasi keuntungan. Estimasi itu perkiraan ya. Jadi harus kita perhitungkan, kita perkirakan dengan kita meminjam modal tersebut berapa keuntungan yang kita peroleh ya. Misalnya kita meminjam dana 50 juta dari perbankan. Nah, 50 juta itu kan untuk kita bermodal istilahnya ya, kita bermodal bisa di awal, bisa juga untuk memperbesar usaha. Nah, kemudian kita mengharapkan pasti akan dapat keuntungan. Nah, harus kita perkirakan berapa keuntungan yang kita peroleh. Jangan keuntungan yang kita peroleh itu tidak sebesar dengan kewajiban kita untuk membayar pinjaman plus bunganya. Jadi diharapkan adalah keuntungan yang kita peroleh itu harus lebih besar dibandingkan dengan bayar cicilan plus bunganya ya, sehingga kita memperoleh modal tersebut mendapatkan hasil yang lebih besar ya. Jangan sampai pinjam dana malah kita, mendapatkan hasil yang sedikit, tidak sebanding dengan kewajiban kita untuk membayar cicilan dan bunga, kemudian kita juga akan terhambat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan. Nah, itu yang membuat perusahaan kadang-kadang kesulitan dalam mempertahankan usahanya, malah sampai ada yang, bangkrut atau gulung tikar. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya dalam memperoleh modal harus dipertimbangkan hal-hal yang memang berkaitan dengan konsekuensi dari kita meminjam modal tersebut. Ya, kita teruskan. Nah, jenis modal dilihat dari sumbernya,
Yang pertama adalah modal sendiri. Modal sendiri itu artinya kita memiliki modal itu, secara, pribadi ya, baik kita beberapa orang ataupun 1 orang saja. Artinya tidak ada campur tangan dari pihak lain di mana kita menambah modal itu dengan pinjaman. Nah, apa saja? Yang pertama adalah setoran modal atau saham ya, ini pasti misalnya 1 orang saja yang buka usaha ya dia sendiri yang melakukan setoran modal. Kalau misalnya dia 3 orang ya melakukan, untuk membuka usaha dengan berkongsi ya atau bekerja sama, berarti dia bertiga itu yang membuat setoran modal atau saham. Kemudian cadangan laba ya. Nah, kita punya laba tetapi, tidak kita gunakan, berarti bisa kita tambahkan untuk menjadi modal kita. Kemudian bisa juga laba yang harusnya biasanya kita bagi, tapi ini tidak kita bagi, kita tahan dulu ya. Nah, misalnya tadi ada 3 orang yang berkumpul untuk menjalankan suatu usaha dengan modal masing-masing, persentase masing-masing, kemudian dia bersepakat bahwa laba yang dia peroleh tidak dibagi tetapi ditambahkan menjadi modal sendiri. Kemudian ada modal sumbangan, kemudian ada hibah. Nah, ini biasanya untuk, hibah-hibah ini bisa diperoleh kalau usaha yang kita jalankan itu ya berhubungan dengan masyarakat atau sosial. Nah, kita teruskan. Berikutnya adalah modal asing atau pinjaman, terdiri dari pinjaman dari dunia perbankan ya. Kenapa perbankan ini selalu ditaruh di depan atau duluan? Karena memang perbankan ini jumlah banknya banyak, kemudian juga jumlah yang dipinjamkan juga relatif banyak ya. Nah, lebih besar jumlahnya. Nah, jadi selalu perbankan yang dicontohkan ya. Contoh saja misalnya kita sebut saja BRI. Nah, BRI ada berapa BRI ya di Banjarmasin ini. Belum lagi bank-bank lain, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Jadi perbankan ini jumlah banknya saja sangat banyak ya. Kemudian juga jumlah yang dipinjamkan juga lebih besar nominalnya dibandingkan dengan lembaga yang lain. Misalnya saja lembaga keuangan lainnya, ya. Nah, lembaga keuangan lainnya misalnya koperasi, pegadaian, kan terbatas ya jumlah dananya. Kemudian kalau pegadaian kan ada aturan tersendiri juga, sampai kita dapat meminjam dana tersebut ya, yaitu dengan, kita menyerahkan barang ya untuk agunan yang nilainya nanti akan ditaksir oleh petugas dari pegadaian tersebut, sehingga dia akan, memberitahu kita berapa jumlah yang bisa kita pinjam dengan kita menggadaikan barang tersebut. Ya, kalau koperasi kan biasanya lebih, melayani anggota ya, jadi harus jadi anggota koperasi dulu. Nah, makanya kan lebih terbatas dibandingkan perbankan. Kemudian pinjaman dari perusahaan non keuangan. Nah, jadi ada perusahaan yang tidak bergerak di bidang keuangan, tapi dia memberikan pinjaman kepada pengusaha utamanya adalah UKM, usaha, menengah ya, usaha menengah, mikro, dan menengah. Contohnya adalah BUMN, misalnya seperti Angkasa Pura. Jadi BUMN itu ada aturannya bahwa keuntungan dari BUMN itu sekian persen harus disalurkan kepada usaha kecil menengah, ya, jadi harus disalurkan. Sehingga untuk yang ketiga ini ya, ini bunganya sangat ringan, malah ada rencana untuk dinolkan bunganya. Kenapa? Karena dia tidak, bergerak di bidang keuangan ya, dia tidak mencari, pendapatan dari bidang keuangan tersebut, ya dari dia meminjamkan dana, tapi dia pendapatannya dari, bidang usahanya sendiri. Jadi misalnya kayak, PLN ya, Angkasa Pura, kemudian Jasara Harja. Jadi beberapa BUMN itu sudah menerapkannya dengan baik ya, dan itu ada aturannya bahwa keuntungan dari BUMN tersebut, aturan dari pemerintah, itu harus disalurkan kepada usaha kecil menengah. Jadi, dia membantu usaha kecil dan menengah, tapi tidak mencari
keuntungan, tidak mencari pendapatan dari penyaluran dana tersebut. Kalau perbankan kan memang pendapatannya adalah dari simpan pinjam ya, untuk bayar gaji karyawan perbankan, untuk bayar operasional perbankan itu dari hasil simpan pinjam. Tapi kalau perusahaan non keuangan dia tidak, mencari keuntungan, tidak mencari pendapatan dari pinjaman tadi ya, karena dia punya usaha sendiri. Misalnya PLN dia punya listrik kan, kemudian, dia punya ini juga ya seperti Angkasa Pura, dia punya, pendapatan dari bandara ya. Nah itu untuk dia operasional. Menjalankan usahanya, tapi untuk dia meminjamkan, dana untuk UKM itu tidak di diambil untuk menjalankan usaha dari perusahaan tersebut. Jadi memang khusus diserahkan kepada UKM, kemudian kalau UKM tersebut usaha kecil menengah ya, sudah bisa membayar pinjaman, selesai nanti akan disalurkan lagi kepada UKM yang lain. Jadi ini sangat ringan bunganya ya. Kemudian modal campuran ini berarti terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Yang ini yang lebih banyak juga ya, karena kalau modal sendiri terbatas, berarti dia ditambahkan dengan modal pinjaman. Kemudian kalau hanya pinjaman saja, ini juga bisa jadi pertimbangan bagi perbankan. Masa buka usaha 100% hutang ya. Nah, jadi perbankan biasanya juga memilih usaha yang punya modal sendiri. Jadi untuk modal asing nih hanya sebagai tambahan, ya. Kita teruskan, nah kelebihan modal sendiri kalau kita menggunakan modal sendiri, tidak ada biaya ya, tidak ada bunga, tidak tergantung kepada pihak lain, dikejar-kejar untuk membayar pinjaman misalnya, sampai ada ancaman segala ya, kalau online itu sampai diancam untuk diekspos ya, karena ada kemarin ada yang jadi korban. Nah, ternyata cepat dia dapat dananya, tapi begitu bunganya meningkat-meningkat terus, tidak bisa bayar lagi, kemudian diancam oleh, yang memberi pinjaman secara online tersebut. Katanya akan diekspos ya, karena kita waktu pinjam secara online itu harus, memoto KTP kita, jadi data kita ada di situ. Jadi hati-hati ya, karena banyak sekali, tawaran untuk memberikan pinjaman online ya, bunganya sangat besar dan ancamannya juga, menakutkan ya, karena kita akan diekspos bahwa kita adalah peminjam dana yang tidak bisa membayar, angsurannya. Kemudian tidak memerlukan persyaratan yang rumit ya, kalau kita modal sendiri, tidak ada keharusan pengembalian modal ya, karena modal sendiri ya, dikembalikan kemana ya, punya kita sendiri. Dan tidak ada persyaratan karena kita tidak berhubungan dengan pihak lain. Banyak ya kelebihannya, tapi kekurangannya juga ada. Karena modal sendiri pasti jumlahnya terbatas, sesuai dengan kemampuan kita, di mana kita memiliki modal tersebut. Kemudian perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu juga sulit ya. Dengan keterbatasan kita tadi, berarti kalau kita perlu 100 juta, sementara kita punya hanya 50 juta, nah itu kan berarti kita tidak bisa, menambahinya kalau kita hanya punya modal sendiri, menambahi sesuai dengan keperluan kita. Kurang motivasi pemilik ya, jadi, maksudnya di sini kalau kita punya kewajiban kepada pihak lain, kita akan selalu berusaha supaya kewajiban kita itu bisa kita penuhi. Nah, kemudian kita pasti akan menjalankan usahanya juga dengan maksimal, dengan semangat penuh ya. Nah, jadi ada ininya juga, ada kekurangannya, tapi ini tergantung dari orangnya. Bisa saja dengan modal sendiri dia juga tetap punya motivasi yang tinggi untuk mengembangkan usaha. Nah, kelebihan modal pinjaman tentu saja jumlahnya tidak terbatas ya, lebih banyak yang bisa, kita peroleh, kemudian motivasi juga lebih tinggi karena kita selalu berpikir untuk kita bisa memenuhi kewajiban kita, harus bayar hutang ya, "Oh, aku harus bayar hutang," berarti harus bisa dipenuhi ya, karena ada target yang harus kita capai supaya hutang kita juga bisa kita cicil. Kekurangan modal pinjaman tentu saja ada biaya bunga tadi ya, biaya bunga, administrasi, dan lain-lain, kemudian harus dikembalikan, ada beban moral juga ya, pasti kadang-kadang tidak bisa tidur ya malam karena memikirkan hutang.
Kemudian kelebihan modal campuran dapat mengatur komposisi modal yang seimbang. Nah, ini kayaknya lebih lebih mudah ya, lebih fleksibel. Kita bisa memikirkan supaya komposisinya tetap seimbang, jangan sampai modal asingnya lebih banyak daripada modal sendiri. Kalau bisa seimbang, dan kalau lebih bagus lagi, modal sendiri yang lebih besar daripada modal asing. Itu ya, materi kita, beberapa hal, yang bisa kita tempuh dengan supaya kita bisa memperoleh modal seperti yang kita harapkan dan sesuai dengan keperluan kita. Demikian ya materi kita pada hari ini, bab 6 atau bagian 6, cara memperoleh modal. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan ya, yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Sampai sekian, Ibu tutup dulu kuliah kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.